bicara soal penyebab yang terjadi kebakaran hutan yang ada di area Kawah Putih, ini ada beberapa yang mengatakan bahwa itu diakibatkan oleh puntung rokok gitu. Saya ingin minta konfirmasi dari Pak Ahmad terkait hal tersebut. Apakah kemudian ada kemungkinan kebakaran yang terjadi di area Kawah Putih itu diakibatkan oleh puntung rokok? Kalau melihat gitu ya, yang terjadi, kebakaran yang terjadi itu besar kemungkinan ada yang karena kita lalai membuang puntung rokok sembarangan pada musim kemarau yang cukup panjang ini, itu bisa menjadi penyebab juga. Oke. Atau mungkin sengaja dibakar, karena kan ada istilah begini, mohon maaf ini ya, ada sebagian warga yang menjelang bercocok tanam pada musim penghujan untuk membersihkan alang-alang di kebun mereka itu sengaja dibakar juga. Iya, oke. Supaya lebih cepat. Supaya lebih cepat. Jadi artinya membakar satu kebun yang terbakar satu gunung. Nah, itu harus dihentikan mulai sekarang juga. Jadi cara-cara seperti itu cara yang tidak baik. Contoh Malabar itu kan yang bermula kebakarannya dari bawah, dari pinggir jalan kan. Terus merembet sampai kan ke puncak gunung, puncak Mega itu di Gunung Malabar. Oke. Karena memang api itu bisa lari cepat, apalagi di lereng-lereng dengan tiupan angin sangat kencang. Itu kan luar biasa. Oke, jadi investigasi sementara mengatakan bahwa bisa jadi itu diakibatkan oleh pembakaran yang dilakukan oleh warga begitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada faktor lain seperti kemarau juga menjadi salah satu faktor atau tidak, Pak? Ya, kemarau juga seperti di puncak Mega Gunung Puntang itu kan ada lereng-lereng yang cukup terjal dengan bebatuan, tapi di situ juga ada titik api. Ya mungkin juga karena gesekan pohon yang sangat keras bisa menimbulkan percikan api, atau jatuhan bebatuan yang berbenturan keras juga bisa menimbulkan percikan api seperti itu. Yang jelas itu kan faktor alam. Hanya yang diakibatkan oleh kelalaian atau ulah manusia, tolong ini hentikan. Membuang puntung rokok sembarangan atau membakar lahan dalam satu kebun yang bisa meluas sampai ke satu gunung terbakar. Informasinya di daerah Kawah Putih ini sudah disimpan begitu marka-marka tertentu untuk himbauan tidak membakar-bakar atau tidak ada pembakaran dari kegiatan manusia itu ya? Ya, jadi ada semacam stiker-stiker himbauan-himbauan tentang bahayanya karhutla begitu ya, karena bukan kita rugi dengan pohon-pohon yang terbakar. Nantinya juga kan itu akan berakibat pada banjir, karena kan tangkapan air di gunung itu menjadi berkurang. Oke. Sementara ini ketika terjadi kebakaran hutan, apakah sudah ada hujan, Pak? Hujan pada saat kami memulai pada tanggal 10 Oktober kemarin, itu ada hujan di tanggal 12 ya, 13 juga ada hujan, tapi untuk kawasan Kawah Putih. Tapi kalau ke Gunung Malabar itu tidak ada. Walaupun ada hujan besar di sekitaran Bandung, tapi ke Gunung Malabar tidak hujan sampai dengan saat ini. Ke puncaknya tidak hujan. Jadi itu pure kerja keras daripada kerja keras tim udara melalui heli waterbombing dan tim darat melalui pasukan-pasukan yang sudah disebar begitu. Artinya untuk mengurangi hal ini terulang kembali ada koordinasi yang dilakukan begitu dari BPBD Kabupaten Bandung kepada wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Bandung. Nah, sampai saat ini bentuk apa atau bahkan ada cara khusus atau intervensi khusus, langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh BPBD begitu? Ya, contoh dengan Sumedang kita sudah berkomunikasi dengan kabupaten, kota tetangga juga kita berkomunikasi, terutama ya mereka banyak bertanya juga kepada kita tentang keberhasilan melakukan pemadaman yang sempurna sampai padam kan? Sampai padam. Karena kan sulit ke pemadaman seperti itu. Jadi ini memang perlu ada semacam satu upaya lintas kabupaten kota terdekat untuk melakukan pemadaman ini. Karena kan dengan heli waterbombing untuk kawasan Bandung ini baru sekarang mungkinnya. Karena sebelum-sebelumnya kan tidak terjadi, dan ini bisa dijadikan satu acuan bahwa heli ini sangat penting ya. Bantuan dari BNPB kemarin
ini sangat berguna sekali bagi kami. Artinya kalau kita lihat di beberapa daerah, katakanlah Sumedang, masih ada beberapa hutan yang sampai saat ini masih terbakar. Apakah kemudian hal itu bisa digunakan waterbombing, atau saya ingin tanya ke Pak Ahmad, menggunakan waterbombing itu apakah mahal begitu? Yang jelas kan ini akan memakan biaya cukup tinggi, tapi kan ini dibantu oleh BNPB, semuanya ditanggung, mulai bahan bakarnya gitu ya. Kemudian ada aturan penerbangan, itu kan harus tahu. Kalau di sini mungkin Lanud Hussein, kita punya Lanud Sulaiman. Selain itu ada krunya juga kan, ada pilot, kopilot. Itu kan orang Rusia pilotnya juga, jadi sudah sangat terlatih begitu untuk urusan ini. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan di daerah Sumedang juga bisa menggunakan waterbombing begitu ya? Oh bisa, sepanjang memang itu memenuhi ketentuan bisa. Salah satu yang disyaratkan oleh BNPB agar begitu ya kabupaten bisa menggunakan heli waterbombing ini, maka harus ditingkatkan dulu status kebencanaannya. Yang tadinya siaga darurat di kita ya di Bandung ini dinaikkan menjadi status tanggap darurat. Itu baru turun bantuan. Kalau tidak ada peningkatan status tanggap darurat yang dikukuhkan dengan SK Bupati, itu kan tidak akan bisa begitu ya. Salah satu syaratnya apakah kemudian lahan yang sudah terbakar harus berapa hektar atau apa syarat lainnya? Enggak ada. Ya, hanya yang jelas kan kita mewaspadai kalau memang kebakaran itu dibiarkan bisa berimbas, mengandung resiko yang cukup besar. Gitu. Jadi seharusnya pihak BPBD Kabupaten Sumedang ini harus sudah menggunakan waterbombing sepertinya ya. Sesaat lagi kita akan bicara soal permasalahan karhutla yang terjadi di Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Anyus Jabar.